Bara membuka pintu dengan sedikit rasa penasaran. Tapi ketika melihat Axel, ekspresinya berubah menjadi kaget. Axel, sepupunya yang datang tanpa diundang, melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah mantap. Bara agak panik, berusaha menahan Axel agar tidak semakin masuk ke dalam rumah, terutama dapur. "Axel, apa yang kamu lakukan di sini?" "Kenapa? Bukannya aku boleh datang ke rumah sepupuku sendiri?" "Tentu saja boleh, tapi biasanya kamu memberitahu dulu atau membuat janji." "Sejak kapan aku mau datang ke rumah ini pakai buat janji dulu?" Axel mengerutkan kening curiga. "Ada apa di rumah ini? Ada orang lain di sini?" "Ada siapa di rumah ini?" Bara berusaha menjawab dengan santai. "Hanya ada aku dan tamu yang datang tiba-tiba." "Tamu yang datang tiba-tiba?" Namun sebelum Bara bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar dari belakang. "Hai." Bara berusaha menemukan alasan cepat. "Ini sepupuku, Axel. Dia datang tanpa diundang. Aku akan menemaninya di ruang tamu." Axel menatap Intan dengan raut terkesiap. "Ada cewek di rumah kamu, Bar? Dia pembantu?" "Hah? Pembantu? Sejak kapan kamu akhirnya mau ada pembantu yang ngurusin kamu?" "Iya, aku pembantu baru. Namaku Intan." "Intan, kamu kembali ke dapur. Siapin nasi goreng yang tadi ke piring. Justru itu aku kesini, mau ngasih tahu kalau makanannya sudah siap." "Ya udah, kamu duluan saja ke ruang makan. Nanti aku menyusul abis nganterin sepupuku ke depan." "Memang aku mau kemana? Kamu mau pulang lagi kan?" "Ih, kata siapa? Orang aku mau ikut makan siang di sini." "Tante Rosa pasti tunggu kamu makan siang bareng." "Enggak, Mama lagi arisan." Dua saudara sepupu ini saling dorong-mendorong. Bara memaksa Axel agar segera pergi, sedangkan Axel enggan angkat kaki. Intan terdiam sesaat, berdiri mematung melihat kedua pria tampan ini saling bersikeras satu sama lain. Ia menghela nafas panjang dan kemudian membalikkan badan. Sebagai pembantu di rumah ini, ia tidak punya hak untuk ikut campur. Intan menyantap nasi gorengnya yang nyaris gosong. Namun walau gosong, masakan Bara masih terasa lezat. Intan menikmati makan siangnya dengan lahap. Dari ruang tamu tempat Bara dan Axel berdiri, mereka berdua bisa melihat sekilas bayangan Intan yang duduk di kursi makan. "Gue gak percaya kalau dia memang pembantu." "Dia memang pembantu, Sel. Gua gak percaya kalau dia cuma pembantu." "Axel, please. Udahlah, kamu ngikut aja apa yang aku bilang ini." Axel menyipitkan mata, mencoba membaca ekspresi Bara. "Baiklah, tapi hanya karena aku masih penasaran dengan alasan kamu memperkerjakan dia dan tinggal di sini. Kamu kan gak suka orang asing." "Ya memang, sebetulnya aku kepaksa." "Kalau kepaksa, tapi kamu nerima dia jadi pembantu. Dan kayaknya dia gak pantas jadi pembantu sih. Apalagi kayak gak ada sopannya begitu ke majikan. Dia kayak nganggap lu temen. Jangan-jangan sebetulnya dia pacar lu lagi." "Bukan. Ih, udah gue bilang dia pembantu di rumah ini." "Ya, tetep aja gue gak ngerasa kalau dia beneran pembantu. Lu dapat di mana dia?" "Dapet? Maksud gue, di mana lu dapet pembantu cantik kayak gitu? Di agensi tenaga kerja mana? Gue juga mau yang kayak gitu." Bara menatap Axel dengan tatapan serius. Axel merasa ada yang aneh dari tatapan Bara. "Ada apa?" "Sebetulnya Intan itu nasabah bermasalah di aplikasi Happy Jol. Dia galbay." "Apa? Nasabah Happy Jol yang gagal bayar? Kok bisa dia ada di sini?" Ceritanya panjang. Kemudian Bara menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Intan kepada Axel. "Hah? Tragis bener. Emang? Terus lu percaya begitu aja? Bagaimana kalau itu semua cuma karangan dia aja biar lu kasihan, biar lunas utangnya, gak ditagih lagi?" "Tadinya gue sempat mikir begitu. Makanya gue kasih pilihan mau gak dia kerja di sini jadi pembantu. Nanti gajinya langsung gue potong dan bayar ke aplikasi." "Terus dia beneran tinggal di sini?" "Iya, mau bagaimana lagi?" "Hei, kalian jadi tinggal berduaan aja loh di rumah ini. Hati-hati." "Hati-hati apa? Kalian cuma berduaan di sini. Jangan sampai yang ketiganya setan.
jangan sampai hilap lu. Emangnya gue itu elu? Gue tahu lu itu adem sama cewek, anyep, tapi lu itu tetap cowok. Lu juga normal, bukannya gay. Bisa aja kan terjadi sesuatu di rumah ini. Kalian tinggal berduaan di satu atap yang sama. Itu namanya kumpul kebo. Shh, lu ngomongnya kayak si Intan aja. Hah? Dia juga ngomong begitu? Iya, waktu gue tawarin ide jadi pembantu dan tinggal di rumah ini. Tapi cuma berduaan aja. Awalnya nolak, tapi karena kepepet jadinya dia terima. Sebetulnya gue itu cuma kasihan sama dia. Axel menghela nafas panjang. Terus kalau Soraya kemari gimana? Soraya masih ada di luar negeri, dia gak akan pulang waktu-waktu dekat ini. Seandainya, bagaimana kalau tiba-tiba Soraya pulang ke Indonesia dan dia kemari? Dia gak bakalan suka dan terima lu mempekerjakan cewek cantik. Masih muda lagi, jadi pembantu di sini. Mana cuma berduaan pula. Soal Soraya gak usah diomongin sekarang. Kita bisa bahas itu nanti kalau dia benar-benar udah ada di sini. Tadi pertama kali lihat Intan, gue ngerasa familiar. Sekarang gue baru sadar kalau dia itu mirip. Bara juga ikut terdiam, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia berharap Axel tidak menyadari hal ini. Ya, dia mirip mendiang Mariam. Bara tidak menimpali pendapat Axel. Iya kan, dia mirip Mariam. Hei, pelanin suara lo, jangan rusuh. Axel memelankan suaranya. Ya kan, dia mirip Maria kan? Pacar lu yang udah meninggal. Lu pasti baik sama dia karena mukanya mirip Maria. Axel, please, stop. Sudah, please jangan ganggu gue. Pokoknya gue minta lu jangan bilang apapun tentang Intan sama Soraya atau sama bokap gue. Dia ada di rumah gue, itu rahasia kita. Ngerti? Oke, gue akan jaga rahasia ini. Bara merasa lega mendengar persetujuan Axel. Dia tahu bahwa menjaga rahasia adalah kunci untuk menjaga kedamaian di kehidupannya, terutama ketika ada seseorang seperti Intan yang terlibat di dalamnya. Namun di dalam hatinya Bara merasa sedikit cemas. Dia tidak yakin apakah dia bisa terus menyembunyikan identitasnya dari Intan selamanya. Di sisi lain dia merasa bahwa Intan juga menyimpan banyak rahasia. Bagaimana jika suatu hari nanti semua kebenaran terungkap?